Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di sesi pengenalan lingkungan sekolah SMP Stradaya Sudarso. Namun sebelum melanjutkan di sesi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miss Yovita, mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Dalam sesi ini, Miss Yovita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan OSIS dan NPK. Selamat belajar, selamat berdinamika, tetap semangat dalam menjalani rangkaian acara PLS pada hari ini. Organisasi Siswa Intrasekolah atau yang sering disingkat dengan OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS dan mempunyai seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh sekolah. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Kemudian, sejarah terbentuknya OSIS. Ada berbagai macam organisasi di sekolah yang berinteraksi dengan organisasi lain di luar sekolah. Pada tahun 1970 hingga 1972, beberapa pimpinan organisasi sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah. Ingin menghindari bahaya perpecahan di antara siswa intrasekolah masing-masing, setelah mendapat pengarahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dibentuklah suatu wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Berikut adalah dasar hukum pembentukan OSIS. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Keempat, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Kelima, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Dan yang terakhir adalah buku panduan OSIS terbitan Kemendiknas tahun 2011. Berikutnya adalah tujuan pembentukan OSIS. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, membangun landasan kepribadian kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Keenam, meningkatkan pengetahuan keterampilan dan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Ketujuh, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya adalah arti lambang OSIS. OSIS sendiri memiliki 9 arti lambang yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lambang yang pertama adalah bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga, yang artinya generasi muda adalah bunga harapan bangsa dan bentuk bintang sudut 5 menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. Para siswa berdaya upaya melalui 5 jalan dengan kesungguhan hati agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelopak daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Lambang yang kedua adalah buku terbuka. Belajar keras penuntut ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sumbangsih siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. Lambang yang ketiga adalah kunci pas.
Kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain, menyebabkan siswa berani mandiri. Kunci PAS adalah alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan dari segala kesulitan. Arti lambang yang keempat, tangan terbuka, adalah kesediaan menolong orang lain yang lemah sesama siswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan, yang menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab. Lambang yang kelima adalah biduk. Biduk atau perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan. Lambang yang keenam, pelangi merah putih, menunjukkan bahwa tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual. Lambang yang ketujuh, 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas, menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa penegakan Jembatan Emas Kemerdekaan Indonesia, mengandung nilai-nilai perjuangan 45 yang harus dihayati para siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Kemerdekaan yang telah ditebus dengan mahal perlu diisi dengan partisipasi penuh para siswa. Warna kuning sebagai dasar lambang yaitu warna kehormatan atau agung. Suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi untuk kepentingan dirinya dan sesama mereka, sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada tanah air, bangsa, dan negara. Warna coklat yaitu warna tanah air Indonesia, berpijak pada kepribadian dan budaya sendiri serta rasa nasional Indonesia. Warna merah putih yaitu warna kebangsaan Indonesia yang menggambarkan hati yang suci dan berani membela kebenaran. Berikutnya adalah struktur organisasi OSIS. Yang pertama adalah ketua pembina atau kepala sekolah. Kedua, wakil ketua pembina atau wakil kepala sekolah. Ketiga, pembina atau guru yang ditunjuk oleh sekolah. Keempat, ketua umum. Kelima, wakil ketua 1. Keenam, wakil ketua 2. Ketujuh, sekretaris umum. Kedelapan, sekretaris 1. Kesembilan, sekretaris 2. Kesepuluh, bendahara. Kesebelas, wakil bendahara. Ke-12 atau terakhir adalah koordinator bidang atau korbit dan seksi bidang atau sekbid sebagai pembantu korbit dalam mengurus setiap kegiatan siswa yang berhubungan dengan tanggung jawab di bidangnya. Kemudian, kita juga akan membahas tentang Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. MPK adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas untuk mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Jabatan MPK lebih tinggi daripada OSIS karena MPK lah salah satunya organisasi di sekolah yang dapat memantau, mengawasi, dan membantu tugas-tugas dari OSIS. Anggota MPK terdiri dari 2 orang perwakilan tiap kelas. Sebelum menjadi anggota MPK, terlebih dahulu dilakukan musyawarah di kelas masing-masing. Berikut ada 9 dari tugas MPK. Yang pertama adalah mengawasi, memantau, dan membantu kinerja OSIS dalam melaksanakan program-programnya. Kedua, mengevaluasi kinerja OSIS. Ketiga, mengadakan dan menyiapkan rapat pleno. Keempat, menyiapkan orasi pemilihan ketua MPK. Kelima, menyiapkan orasi pemilihan ketua OSIS.
Keenam, menyeleksi calon OSIS dan MPK untuk jabatan berikutnya. Ketujuh, mengadakan PKO PKM untuk calon ketua OSIS dan MPK. Kedelapan, memilih calon ketua OSIS dan MPK yang akan melaksanakan orasi. Dan yang terakhir, tugas tambahan lainnya baik yang terprogram maupun yang insidental. Contohnya, membersihkan lingkungan sekolah atas inisiatif MPK sendiri. Berikutnya adalah hak MPK. Ada 5 hak MPK, yaitu yang pertama adalah mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kerja di kelasnya. Kedua, bersama pengurus OSIS menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketiga, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Keempat, memberi kritik dan saran terhadap kinerja pengurus OSIS. Kelima, meminta laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS. Kemudian, kewajiban MPK. Yang pertama adalah mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan. Kedua, bersama pengurus OSIS membuat dan menetapkan garis besar program kerja atau GBPK yang disahkan oleh pembina OSIS dan kepala sekolah. Ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Dan yang terakhir, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus OSIS selama 1 tahun. Berikut ada tugas dalam kegiatan PLS mengenai materi OSIS dan MPK. Dalam tugas ini terdiri dari 5 nomor. Yang pertama adalah apakah kepanjangan dari OSIS? Kedua, apa tujuan dibentuknya OSIS? Ketiga, sebut dan jelaskan 2 arti lambang OSIS. Keempat, apakah yang dimaksud dengan MPK? Dan kelima, sebutkan 2 tugas MPK. Tugas ini dikerjakan di dalam buku, difotokan dan dikirim ke WA Miss Yovita dengan nomor 083 8500 307 58. Terima kasih, selamat siang. Demikian untuk sesi hari ini mengenai OSIS dan MPK. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya ke WA Miss Yovita. Kemudian selamat menjalankan rangkaian PLS selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah menyimak video dari Miss Yovita. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Selamat siang.